Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari surat Ibrani. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ternyata tidak mudah untuk dapat memiliki iman seperti yang dimaksud dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 ini. Saya tahu bahwa ayat ini sering dikutip, sering diangkat ke permukaan untuk menjelaskan apa itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Menarik, saudara, kata dasar di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata dasar di sini dalam teks aslinya, saudaraku sekalian, adalah hupotasis. Hupotasis yang berarti substance. Substance. Hupotasis artinya hakikat atau inti pokok. Jadi iman adalah pokok inti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata bukti di sini, elekos. Elekos. Yang memang berarti bukti atau proof. Pertanyaannya sederhana, saudaraku. Sudahkah kita menemukan hakikat iman itu? Substannya itu. Hupotasis. Sudahkah kita menemukan hakikat iman itu? Apakah kita sungguh-sungguh sudah melihat apa yang seharusnya dapat dilihat dengan mata iman, tetapi tidak dilihat dengan mata jasmani atau pikiran manusia pada umumnya? Ibrani pasal 11 tadi, saudara, dari ayat 2 sampai 5 menunjukkan sikap hidup orang-orang beriman dari tokoh-tokoh perjanjian lama yang kita bisa petik hikmahnya, kita bisa petik pelajaran rohaninya. Dari Habel, Henok, Nuh, terus nanti Abraham, sampai Rahab, pelacur yang menyelamatkan mata-mata bangsa Israel yang masuk Yeriko. Orang-orang yang memiliki iman ini, saudara, melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang pada zamannya. Perhatikan. Orang-orang yang disebut ini, saudara, adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang pada zamannya.
Orang-orang ini bisa dikatakan sebagai bukan seperti orang kebanyakan. Ordinary people. Bukan seperti ordinary people. Bukan orang biasa. Sebab apa yang mereka lakukan itu hal yang tidak dilakukan orang lain. Jadi kalau hal ini nyata demikian, berarti memang orang beriman itu memiliki langkah-langkah hidup yang berbeda dengan orang kebanyakan. Berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ketaatan yang luar biasa. Ketaatan yang luar biasa kepada Allah yang membuat mereka pasti menjadi seperti orang asing bagi manusia di zamannya, saudara. Pasti menjadi seperti orang asing pada zamannya. Seperti misalnya Habel dan Kain. Dua orang anak Adam ini. Habel berbeda dengan Kain. Habel tidak meniru sikap Kain. Henok. Zaman Henok ini zaman di mana manusia sedang mengalami kemerosotan moral, degradasi akhlak yang luar biasa. Di Kejadian pasal 5 itu. Yang kemudian pasal 6 ditulis bahwa kejahatan manusia bertambah-tambah di bumi dan hati Tuhan pilu. Sehingga Tuhan memutuskan untuk membinasakan semua manusia kecuali Nuh dan keluarganya. Henok di tengah-tengah manusia yang jahat, ia bergaul dengan Allah. Dia bergaul dengan Allah. Dan kemudian Nuh, keturunannya harus membuat bahtera yang sangat besar bagi ukuran pada zaman itu, saudara. 150 meter itu bukan perahu yang kecil, saudara. Di mana manusia belum memiliki peralatan yang canggih seperti hari ini. Belum memiliki perkakas yang memadai. Anda bisa bayangkan betapa berat pekerjaan Nuh. Lalu Abraham meninggalkan Ur Kasdim dan tidak pernah kembali ke negerinya. Walau ia harus menghadapi kelaparan dan berbagai kesulitan hidup. Tetapi Abraham dalam integritasnya mentaati yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan dalam catatan hidup Abraham kita membaca juga bagaimana Abraham rela mengorbankan anak tunggalnya yang diperintahkan Tuhan untuk menjadi korban bakaran. Orang-orang ini menemukan hipotesis, substan dari iman, hakikat iman dalam hidup ini, yaitu melakukan kehendak Allah bagaimanapun aneh, bagaimanapun sulit dan sukarnya perintah itu untuk dilakukan. Mereka orang-orang yang sangat istimewa. Dan kalau Alkitab mencatat ini, dalam hal ini Ibrani pasal 11, itu bukan hanya menjadi catatan untuk kita mengerti. Bukan hanya menjadi catatan yang mengisi pengetahuan kita. Tetapi supaya kita meneladani sikap mereka, saudara. Yang kemudian perlu Bapak Ibu tahu bahwa untuk menerjemahkan iman dalam hidup bagi kita orang percaya tidak kalah sulitnya. Kalau saya katakan lebih berat, nanti dianggap berlebihan. Tapi tidak kalah sulitnya dengan pergumulan tokoh-tokoh iman ini dalam menerjemahkan iman mereka. Nah, kalau kita membandingkan dengan pengikut Tuhan Yesus pada gereja mula-mula yang tercatat dalam Alkitab, khususnya di Kisah Para Rasul dan kesaksian rasul-rasul di dalam suratnya, ternyata memang ketaatan total kepada Tuhan itu harganya mahal, sangat mahal. Sebab ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus
atau kesediaan mereka ikut Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus, mengiring Tuhan Yesus, itu segenap nyawa mereka. Hidup mereka, keluarga mereka, harta mereka, seluruh kenyamanan hidup dan masa depan mereka. Dan Anda bisa bayangkan betapa asing dan anehnya orang-orang percaya itu pada abad mula-mula tersebut. Betapa asingnya mereka di mata masyarakat yang menurut juru bicara resmi adalah pemberontak kepada kaisar, menghasut rakyat melawan kaisar, dan menurut bangsanya sendiri menghujat Allah. Itulah sebabnya hukuman mati bisa dijatuhkan. Lalu sekelompok orang-orang yang dianggap tidak memiliki kapabilitas mengajar orang, bukan imam, bukan ahli Taurat, berkhotbah, menyatakan dia bangkit. Dan mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi iman mereka. Dari kisah ini saja jelas tidak mungkin kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan fakta nyata. Masa murid-murid yang penakut-penakut itu berani mempertaruhkan nyawa demi satu kebohongan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Memang mereka membuktikan Tuhan bangkit. Mereka berani percaya. Tetapi berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Jadi jangan Anda berkata, kita nggak lihat Pak kuburnya yang kosong. Kita nggak lihat waktu Tuhan naik ke surga. Kamu harus percaya. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Artinya, keberanianmu percaya kepada Tuhan Yesus harus seperti keberanian murid-murid pada waktu itu. Bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun sukarnya, harus berani mempercayai. Dan memang ternyata ketaatan kepada Tuhan melahirkan manusia-manusia yang luar biasa. Walaupun asing bagi manusia pada zamannya. Nah, terlebih lagi pada zaman kita hari ini, saudara. Dunia kita semakin rusak, semakin fasik, makin materialistis, individualistis, egois, jelas jauh dari kebenaran. Kalau kita berusaha mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, akan nampak sangat berbeda. Orang bisa curiga macam-macam, akan asing di mata manusia lain. Akan sangat asing dibanding dengan pola hidup manusia di sekitarnya, saudara. Nah, saudaraku, sekarang tinggal saudara berani tidak. Nah, masalahnya kan kemudian adalah apa yang harus saya lakukan, Pak? Kan itu. Oke, saya akan menjawabnya, saudara. Saya akan menjawabnya. Jadi jelas tidak mudah memiliki iman seperti iman yang dijelaskan dalam Ibrani 11 ayat 1 ini. Memiliki hipotesis, memiliki substan, memiliki hakikat iman itu. Yaitu menuruti kehendak Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 nyata bahwa Tuhan berurusan secara pribadi dengan masing-masing individu. Nampak di sini betapa berharganya setiap individu di hadapan Tuhan. Dan seseorang akan menjadi sungguh-sungguh sangat berharga ketika menanggapi Tuhan dengan segenap hati. Menanggapi artinya menyediakan diri untuk mengenal Tuhan dan selalu mau berurusan dengan Tuhan setiap hari dalam seluruh kegiatan hidupnya. Tetapi kalau seseorang tidak menanggapi Tuhan dengan benar, ia tidak akan berharga. Ia akan menjadi sampah abadi dan terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Faktanya banyak orang berkeadaan seperti ini. Faktanya hari ini banyak manusia lebih sibuk berurusan dengan kesenangan-kesenangan diri sendiri. Kesenangan-kesenangan dunia. Daripada belajar kebenaran firman Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Banyak orang tidak menanggapi Tuhan secara pantas.
Mereka merasa sudah menanggapi Tuhan karena menjadi orang Kristen, ke gereja, atau bahkan Anda menjadi aktivis, atau lebih istimewa lagi, menjadi pendeta. Tahukah saudara, orang-orang seperti ini belum memiliki substance, inti atau hakikat iman itu. Mereka belum memiliki iman yang benar, sebab mereka tidak pernah menemukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Orang yang tidak menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, belum memiliki iman yang benar. Belum memiliki iman yang benar. Tadi saya mengatakan bahwa Tuhan mau berurusan dengan masing-masing pribadi. Dan masing-masing pribadi harus mengerti kehendak Tuhan yang harus dilakukan sesuai dengan konteks keadaan orang itu dan rencana Tuhan dalam hidup orang tersebut. Orang yang belum menemukan kehendak Tuhan, orang yang belum memiliki inti iman. Selama ini saudara sudah saya ajar bahwa iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Sudah saya ajar itu. Anda bisa menjawab. Nah sekarang saya pertegas. Sudahkah Anda menemukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan dalam hidup saudara pribadi. Memang yang pertama harus belajar dulu apa kehendak Tuhan dalam hidup manusia secara umum. Kan Anda harus menemukan garis-garis besar doktrin atau teologi atau kebenaran yang bertalian dengan ini. Makanya ada PA mengenai antropologi, apa itu manusia, siapa itu manusia, mengapa Allah menciptakan manusia, apa itu corpus delicti. Ini harus dikuasai dulu. Lalu yang kedua, orang harus menemukan kehendak Tuhan dalam pribadi masing-masing. Anda belum menemukan kehendak Tuhan dalam hidup pribadi, saudara, Anda belum beriman. Sesuai iman Ibrani pasal 11 ayat 1. Contoh-contohnya Habel, Nuh, Henok, Abraham, sampai Rahab. Anda baca masing-masing. Anda baca sendiri. Masing-masing berurusan dengan Tuhan. Dan Tuhan punya proyek-proyek yang spesial untuk mereka. Masalahnya, apa proyek spesial Tuhan untuk saudara? Dan saya kira banyak saudara yang belum menemukan itu. Saudara punya proyek sendiri. Anda tidak sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Anda sibuk dan ribut dengan hal-hal yang tidak perlu diributkan atau disibukkan. Substance, hipotasisnya itu di sini loh. Saya mempersiapkan khotbah ini, lalu saya berpikir, ternyata perjalanan saya masih jauh, masih jauh. Sebelum saya menutup mata, saya harus tahu persis apa rencana Allah dalam hidup saya pribadi. Saya harus tahu persis kenapa saya dilahirkan di Indonesia. Kenapa jadi pria? Kenapa saya jadi pendeta? Terus saya harus menemukan itu. Nah, saudara, itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa ini melibatkan segenap hidup kita. Melibatkan segenap hidup kita. Tidak bisa setengah-setengah. Kehendak Tuhan dalam hidup manusia secara umum, itu boleh saya berikan satu identifikasi logos. Pengertian-pengertian atau understanding mengenai kebenaran itu. Nah, kehendak Tuhan dalam hidup pribadi saudara, rema. Ini yang signifikan memberikan pertumbuhan. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap rema. Kalau logosnya saja sudah tidak tahu, ini tidak mungkin. Orang sudah tidak menghargai Tuhan. Saya kadang-kadang duka cita dalam, saudara. Ada orang-orang di sekitar saya mestinya tekun belajar firman, tapi tidak tekun. Saya pikir apa ya salah saya ya, gitu. Ada kekurangan apa ya? Sama mereka itu mungkin sibuk atau mungkin tidak menghormati saya. Atau tidak percaya kepada saya. Bukan saya mau dihormati,
Bukan karena saya mau dipercaya, tapi saya tahu kalau orang tidak bertumbuh dalam kebenaran, dia tidak akan pernah menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tidak akan pernah. Dan Anda perhatikan, orang-orang yang tidak haus dan lapar akan kebenaran, tidak mungkin jadi berkat. Hidupnya pasti tidak jadi berkat, pasti. Kalau di kumpulan atau di persekutuan atau di komunitas yang jelas itu, mulutnya pasti banyak. Cangkemnya pasti panjang. Gosipnya, ngomongnya pasti banyak. Orang-orang seperti ini tidak memberkati. Pasti tidak. Tidak apa-apa. Tapi satu hari kelak, saudara, kalau berhadapan dengan Tuhan, mengerikan, saudara. Kita juga takut, saudara, ngadapin begitu. Kita juga takut berhadapan dengan Tuhan. Jangan sampai kita mati, kita belum menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi, saudara. Masing-masing tokoh iman itu punya panggilan yang khusus dan istimewa. Karena setiap individu itu berharga di mata Tuhan. Nah, persoalan-persoalan hidup yang kita lalui seringkali memojokkan kita ke satu keadaan yang bisa membuat saudara merasa minder dan mulai berkata dalam hati, aku tidak berguna, aku tidak berarti, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak punya potensi. Saudara, temukan logos sebanyak-banyaknya. Temukan logos sebanyak-banyaknya. Anda akan menemukan kehendak Tuhan. Sekecil apapun, sesederhana bagaimanapun, kalau itu kehendak Tuhan yang harus dilakukan, itu menjadi sangat berharga, saudara. Sekecil apapun. Walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Pasti. Seperti dalam satu tubuh, ada banyak anggota. Setiap anggota memiliki fungsi. Dan setiap kita pasti memiliki fungsi. Orang yang beriman pasti menemukan tempat di mana dia berguna bagi pekerjaan Tuhan. Setiap orang beriman, namanya juga beriman, yang hipotesis atau substansinya tadi, substansinya itu melakukan kehendak Tuhan. Dia harus menemukan kehendak Tuhan. Sedetil-detilnya. Jadi sekarang ada penambahan, saudara. Orang yang beriman itu pasti memiliki tempat dalam pekerjaan Tuhan. Pasti. Dia tidak harus ada di gereja. Tapi dimanapun dia berada, dia pasti punya tempat berkarya bagi Tuhan. Jangan sampai Anda nih, aktivis nih ya, sudah punya tempat di pelayanan, tapi justru mengganggu pekerjaan Tuhan. Karena mulutnya yang jahat. Karena tindakannya yang tidak memberkati. Ironis. Ini ironis sekali. Yang begitu harus dijauhi. Dinasehati, tidak ngerti, dijauhi. Ditegur. Bisa, jadikan saudaramu. Tidak bisa, jauhi dia. Jangan ditemenin. Dia akan menjadi racun di tengah-tengah umat, nila yang merusak susu sebelanga. Oleh sebab itu dalam berurusan dengan Tuhan, setiap orang harus memiliki pergumulan khusus untuk membuktikan imannya. Yaitu mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan di dalam hidupnya yang spesifik itu, serta melakukannya dengan tepat. Dengan tepat. Setiap orang akan memiliki pengalaman yang istimewa dan khusus dengan Tuhan. Berkenaan dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup masing-masing pribadi. Pasti, saudara. Pasti. Sayang sekali, saudara. Banyak orang yang hanyut. Benar-benar hanyut dengan dunia ini. Hanyut. Kalau Anda tidak percaya kepada saya, tidak menghormati saya, tidak masalah.
Pergilah ke gereja di mana engkau mempercayai seorang pendeta dan menghormati pendeta itu dan dengarkan khotbahnya dan bertumbuhlah. Jangan ke gereja lain tidak belajar firman. Anda bayangkan jadi manusia apa orang-orang ini? Ngerti nggak bahwa gembala sidang atau pelayan jemaat ini serius mau bener, serius mau ngajak bener. Dan kalau mau membandingkan, tidak bermaksud mau tinggi hati atau sombong, coba bandingkan dengan khotbah-khotbah pendeta lain. Cari yang lebih murni, yang benar-benar mengarahkan kita kepada keselamatan, yaitu dikembalikannya manusia ke rencana Allah semua. Membangun sebuah hubungan yang harmoni dengan kita. Tetapi hubungan yang harmoni tidak bisa terbangun tanpa dua hal ini. Ini inti, belum yang lainnya. Yang pertama, pengertian akan kebenaran. Karakter yang lurus. Ini karakter Tuhan. Kesucian. Nanti otomatis orang memiliki kerinduan akan Tuhan. Kalau pengertian terhadap kebenaran bertumbuh, karakter makin lurus, tentu kerinduan akan menyala terhadap Tuhan. Seseorang akan memiliki kapasitas. Ini pasti membuat kapasitas. Kapasitas di mana seseorang bisa dipercayai Tuhan. Tokoh-tokoh perjanjian lama yang berkarya hebat itu punya kapasitas. Anda jangan berkata, ya Pak, saya ini gak punya kapasitas. Tuhan, jangan dituduh jahat ya. Seolah-olah Tuhan itu pilih kasih gitu. Jangan menuduh Tuhan begitu. Kapasitasmu itu seberapa besarnya tergantung Anda punya respon menanggapi Tuhan, kebenaran. Tergantung saudara. Bagaimana Anda punya karakter dibuat lurus. Jujurlah dalam segala perkara. Jangan A jadi A1, nggak usah. A jadi B jelas salah. A tapi A1, nambah dikit. Itu sudah najis. Ya. Ramah tamah yang dibuat-buat itu juga udah salah. Ya. Pengertian terhadap kebenaran terus ditumbuhkan yang pertama. Karakter pasti makin lurus. Kerinduan akan Tuhan pasti bertambah. Kecintaan akan Tuhan pasti bertambah. Nah, kapasitas saudara akan bertambah. Saudara punya persoalan, semua kita punya persoalan. Saudara punya pergumulan, kita semua punya pergumulan, saudara. Tetapi baiklah saudara, jangan menjadikan problem, masalah, pergumulan itu berhala. Di dalam pergumulan hidup itu, seperti yang saya kemukakan berkali-kali, Tuhan berbicara kepada kita. Itu merupakan perpustakaan yang penuh dengan hikmat dan pelajaran rohani yang mahal. Kita bisa membacanya kalau kita memiliki logos, pengertian akan kebenaran. Makanya dengarkan CD khotbah saya terus. Dengarkan CD khotbah saya terus. Nanti Anda tanpa Anda sadari itu Anda punya kedewasaan bertambah. Anda makin cerdas. Dalam hal ini Tuhan mengendaki agar setiap individu memiliki pengalaman yang khusus dengan dirinya, ya, berkenaan dengan rencana Tuhan membangun kerajaannya. Kalau saudara membaca tokoh-tokoh perjanjian lama di dalam Ibrani pasal 11 itu, saudara, mereka orang-orang yang dijadikan kawan sekerja Allah. Paling tidak hidup mereka bisa menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Paling tidak. Nah, Tuhan mau menjadikan kita itu kawan sekerja Allah. Kita diberi Tuhan kepercayaan untuk menerima tongkat estafet. Tuhan Yesus menerima mandat tugas dari Bapa. Dan Tuhan Yesus menyerahkan estafet tugas itu kepada kita. Maka Tuhan menempatkan setiap umat pilihannya orang percaya dalam pergumulan khusus demi kerajaannya. Kadang-kadang saya berpikir begini, saudara. Kenapa ya? Nggak dipermudah saja gitu loh. Tuhan menyatakan kuasanya, kedahsyatannya yang spektakuler. Orang berbondong-bondong ke gereja. Ada api turun dari langit.
Pendeta-pendeta setiap kali tumpang tangan pasti orang sembuh. Kalau ada orang yang melawan Tuhan langsung lumpuh. Begitu ada orang mulutnya menghina Yesus langsung mencong. Tapi kenapa harus sukar seperti hari ini? Kita mau dewasa, bertumbuh sukar, melayani pekerjaan Tuhan penuh pergumulan. Bahkan kadang-kadang kita melihat komunitas atau gereja yang menurut teropongan saya tidak sesuai firman Tuhan. Kok berkembang, duitnya banyak, gedungnya bagus. Kok lancar amat ya? Kok saya nggak lancar ya? Tapi saya bersyukur, saya mengerti. Kalau semua serba lancar, saya tidak menemukan khotbah ini. Sebab hidup ini kan panjang. Di kekekalan. Di dunia ini kita ini diproses. Diproses untuk menjadi dewasa. Dan saya menemukan satu hal, saudaraku. Yang agak mengerikan kedengarannya. Mau dengar gak? Sedikit sekali orang yang selamat. Sangat sedikit. Sangat sedikit orang yang dikembalikan ke rancangan semula itu. Banyak orang gak berani membayar harganya. Coba kalau saya tanya, Anda yakin gak Anda menemukan rencana Allah dalam hidupmu? Banyak yang gak tahu. Orang membangun kerajaannya sendiri. Rata-rata orang membangun kerajaannya sendiri, saudara. Lalu Tuhan diberi yang tadi saya katakan remah-remah itu ke gereja, jadi aktivis, jadi pendeta. Itu masih remah-remah loh. Kalau mau memberikan segenap hidup adalah berjuanglah untuk mengerti apa kehendak Allah dalam hidupmu. Berjuanglah. Ya kan hal ini sangat pribadi sifatnya, saudara. Bagaimana kita bisa mengerti orang sudah menemukan tempatnya kan pribadi sekali sifatnya. Tapi saya mengerti. Anda kan pasti mengerti nanti. Jalan-jalan yang Anda lalui itu Anda bisa hayati. Tuhan bawa saya ke tempat ini. Di sini tempatku. Aku harus setia di sini. Anda kan menemukan. Rata-rata belum. Karena kebenaran firman yang dimiliki miskin, karakternya pun juga belum lurus. Kapasitasnya di hadapan Tuhan kecil. Anda boleh punya kapasitas besar di mata manusia. Di bidang kehidupan umum yang Anda miliki. Tapi di mata Tuhan, Anda kapasitasnya kecil. Anda gak bisa dipercayai Tuhan. Sangat sedikit orang yang diselamatkan. Sehingga betul-betul menemukan rencana Allah. Nah, orang-orang seperti ini biasanya kalau dipercayai Tuhan, dia akan menggerakkan massa ke surga. Yang lain akan ikut. Walaupun sebagian banyak penggembira. Tapi penggembira ini kalau setia nanti akan masuk barisan yang benar. Jika seseorang memenuhi rencana Tuhan dalam hidupnya, barulah menjadi manusia yang berharga. Kalau belum menemukan rencana Allah dalam hidupnya, dia belum berharga. Begini loh saudara. Kita ini diberi Tuhan keadaan yang sangat mulia. Dan kita dikasihi Tuhan, kita disayang Tuhan. Itu baru satu sisi. Satu bagian, satu aspek. Aspek yang lain, sisi yang lain adalah Tuhan memiliki rencana yang harus digenapi dalam hidup orang-orang yang berharga ini. Nah, kalau orang-orang ini menanggapi Tuhan, kalau pakai kalimat lain menanggapi Tuhan itu begini, saudara. Jangan punya tujuan lain dalam hidup ini kecuali Tuhan dan kerajaannya. Udah, itu aja. Waduh Pak, kalau gitu gimana? Ya memang harus berani beda. Kadang-kadang seperti asing, seperti aneh. Memang begitu standarnya. Jangan punya tujuan lain kecuali Tuhan dan kerajaannya. Nikah nggak nikah untuk Tuhan. Kerja atau apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan dan kerajaannya. Jadikan tujuan ini. Kalau orang menanggapi Tuhan, menjadikan Tuhan dan kerajaannya tujuan, dia akan tekun mencari kebenaran. Cari logos. Dengar khotbah, dia cari firman. Terus.
Kepekaannya akan bertumbuh. Dari kepekaan itulah dia menemukan rencana Tuhan. Supaya dilakukan dengan tepat. Baru dia berharga. Memang semua ini sekarang berharga. Karena punya potensi untuk menggenapi rencana Allah. Itulah sebabnya Anda berharga. Tetapi kalau Anda tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Anda akan dibuang dan tidak ada artinya. Sama sekali. Anda bisa bayangkan ya. Pikirkan ya. Orang yang sudah mengusir setan dan bernubuat demi nama Tuhan. Tuhan bisa bilang, aku tidak kenal kamu. Betul? Dia berguna dong untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan gak mau tahu. Aku tidak menikmati kamu. Yang memikirkan hal ini tuh gak banyak, saudara. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Yang memikirkan ini sangat sedikit. Dan yang sedikit ini belum tentu semua melakukan serius. Pulang ke rumah ya pulang aja. Sibuk lagi dengan banyak masalah. Tenggelam lagi dengan banyak problem. Problem selalu ada. Belum kalau ambisi-ambisi yang lain yang memenuhi jiwa saudara. Tadi sudah saya katakan bahwa orang-orang yang beriman yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11. Orang-orang yang melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Kalau Anda beriman kepada Tuhan Yesus, Anda juga memiliki keadaan seperti itu. Melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Kalau Anda menjadikan Tuhan dan kerajaannya satu-satunya tujuan hidup saudara, Anda jadi orang yang melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Apa Anda pikir orang yang ke gereja atau ke suara kebenaran ini berarti menjadikan Tuhan dan kerajaannya tujuan? Belum tentu. Belum tentu. Ikut Pak Eras itu orang baik. Ini gerejanya benar. Lalu apa? Ya kita ikut aja deh. Bukan begitu saudara. Saudara harus serius sungguh-sungguh setiap hari menggunakan waktu saudara untuk berurusan dengan Tuhan. Setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya. Sampai akhirnya tanpa kita paksa memikirkan Tuhan, mesin itu, irama Tuhan itu sudah mengalir dengan sendirinya. Jadi kita baru bisa mengerti yang dimaksud Tuhan. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Nah, ketika seseorang menemukan imannya secara pribadi, yaitu berkenaan dengan bagian dalam hidupnya yang khusus itu, yaitu mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup pribadi yang dia harus lakukan secara tepat, maka ia memahami kehadiran Tuhan secara nyata. Itulah kekayaan. Kekayaan itu yang pertama kebenaran, dua kesucian, yang ketiga mengalami Tuhan. Ingat saya mengatakan bukan secara mistik. Penglihatan mimpi bukan secara mistik. Ini bisa mengalami ini. Ini baru betul-betul Allah itu real. Kalau umat perjanjian lama yang belum punya kepenuhan Roh Kudus seperti kita bisa mengalami Tuhan begitu real. Amin. 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 Ditulis dalam Alkitab mereka mengalami Tuhan secara real. Dan Alkitab tidak pernah membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Karena penulis Alkitab mengalami bahwa Tuhan itu memang ada. Jadi nggak pernah perlu dibuktikan karena memang ada. Mereka mengalami. Pertanyaannya, seberapa jauh kita menghayati hadirnya Tuhan dalam hidup kita? Seberapa dalam kita menghayati kehadiran Tuhan itu secara nyata dalam hidup kita? Ini tidak bisa kita terima dalam sekejap, saudara. Lewat proses, saya sudah katakan, 3 hal ini berkaitan. Mengenal kebenaran, bertumbuh kesucian, lalu mengalami Tuhan. So, kalau kita mengenal kebenaran Tuhan, kita peka terhadap kehendak Allah, menemukan rencana Tuhan, dan melakukannya. Kita mengalami. Makanya orang-orang seperti ini, yang bisa dipercayai Tuhan, mengerti rencananya untuk dilakukan,
orang-orang seperti ini. Orang-orang yang rela kehilangan hidup. Rela kehilangan nyawa. Baru bisa dipercayai Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Berat dong Pak. Berat dong Pak. Kalau saudara mengerti, saya kasih tahu. Justru itulah kesukaan hidup. Bukan beban, tapi kesukaan hidup. Disitulah kesukaan hidup itu. Inilah substansi iman itu. Kalau kita membaca terus di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-36 terus, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ini orang-orang yang beriman itu loh. Diringkas jenis penderitaannya. Terus, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ini termasuk Abraham, termasuk Elia. Orang-orang yang taat menderita. Sebenarnya Kristen yang benar itu begitu loh. Nggak tahu sekarang jadi Kristen yang nyaman itu nggak tahu gimana. Nah saudara, kalau lihat saya dengan curiga, ini pendeta yang mencari penyakit nih. Jangan-jangan ini psikopat kali. Tapi memang begitu kekristenan. Ini perjanjian lama saja sudah begini. Seakan-akan dunia tidak layak bagi mereka. Terus. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Coba saudara, apa nggak kasihan saudara? Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Memang untuk kita. Semua itu memberi contoh buat kita. Lalu ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Terus. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tanpa kita mereka tidak lengkap. Kita yang menyempurnakan. Jadi tadi saya katakan, belum tentu pergumulan iman kita lebih ringan dari mereka. Karena kita menyempurnakan. Abraham boleh hebat, mau sembelih anaknya Ishak, betul. Nah kalau orang Kristen abad mula-mula, mereka harus rela korbankan anaknya dibunuh, dicincang, rumahnya dibakar. Sama dengan Abraham. Sama dengan Abraham. Gimana sih? Nggak kalah hebatnya. Nah kalau Ibrani 12, nah kembali tuh. Mari kita memandang Tuhan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah, iman. Melepaskan beban dan dosa, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi mau dengar nggak? Kalau Anda tidak taat seperti Tuhan Yesus, belum punya iman. Iman standarnya itu Tuhan Yesus. Nanti dibaca Ibrani pasal 12 ayat 1, 2, 3, 4. Percaya deh saudara. Wah ini mah lebay. Enggak lebay. Ini yang benar saudaraku. Tuhan berkati.